Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdan, NPM D1904030, kelas manajemen B dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan behavioral finance. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga konsep, yang keempat faktor psikologis investor dalam mengambil keputusan, dan yang kelima strategi terhindar dari bias. Materi yang pertama yaitu pengertian. Behavioral finance merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan, yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan memperhatikan resiko yang melekat di dalamnya. Unsur sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi. Yang kedua yaitu tujuan behavioral finance. Tujuan dari behavioral finance adalah memahami dan memprediksi implikasi-implikasi sistematis pasar dari sudut pandang psikologi. Walaupun demikian, Olsen menekankan bahwa sejauh ini belum ada teori keuangan perilaku yang terintegrasi, dan sejauh ini yang ditemukan dalam literatur adalah sebatas pada mengidentifikasi atribut pengambilan keputusan dalam berinvestasi di pasar. Yang ketiga yaitu konsep behavioral finance. Di sini konsep behavioral finance terbagi menjadi dua, yaitu disonansi kognitif dan mental akuntansi. Disonansi kognitif yaitu mengacu pada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh investor saat membuat keputusan yang bertentangan dengan keyakinan atau sikap mereka. Yang kedua, mental akuntansi. Mental akuntansi di sini menggambarkan bagaimana orang secara subjektif membingkai transaksi dalam pikiran mereka. Konsep ini dipinjam dari bidang ekonomi perilaku. Selanjutnya yaitu faktor psikologis investor saat mengambil keputusan. Di sini faktor psikologis terbagi menjadi dua, yaitu bias kognitif dan bias emosi. Bias kognitif adalah proses pemahaman pengelolaan pengambilan kesimpulan atas suatu informasi atau fakta. Sedangkan bias emosi yaitu berbeda dengan kognitif yang berfokus pada informasi dan pengetahuan. Nah, adapun yang termaksud dalam bias kognitif yaitu presentative bias. Investor mengambil keputusan investasi terlalu cepat tanpa analisis mendalam. Adjusting dan adjustment bias, investor hanya mengacu pada satu informasi tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Affability bias yaitu keputusan investasi yang dilakukan semata-mata atas kemudahan dan ketersediaan. Self attribution bias yaitu investor menganggap keberhasilan investasinya murni berkat kemampuan dirinya sendiri dalam memprediksi dan menganalisis. Selanjutnya yaitu illusion of control bias. Investor percaya dirinya memiliki pengendalian penuh atas tercapainya kinerja investasi yang dimiliki. Conservation bias, investor cenderung memaksakan penilaian awal dan merangkai perubahan kondisi yang terjadi atas investasinya. Confirmation bias yaitu investor cenderung hanya mencari informasi yang mendukung pandangannya atas keputusan investasi dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangannya. Hedging bias yaitu investor cenderung hanya mengingat dan melebih-lebihkan keberhasilan pengalaman investasi di masa lalu, namun melupakan kegagalan yang pernah terjadi. Yang selanjutnya yaitu yang termasuk dalam bias emosi. Yang pertama, overconfident bias, yaitu keputusan investasi dilakukan karena kepercayaan diri investor yang terlalu berlebihan atas prediksi dan informasi yang dimiliki. Yang kedua, loss aversion bias, investor merasa dampak kerugian investasi lebih besar dibandingkan kepuasan
atau keuntungan investasi. Yang ketiga, self control bias, yaitu investor tidak disiplin terhadap proses dan tujuan investasi yang telah dibuatnya sendiri. Yang keempat, status quo bias, yaitu perasaan nyaman yang dirasakan investor membuat tidak mau mengubah atau melakukan penyesuaian investasi. Yang kelima, endowment bias, yaitu investor menilai investasi dari sisi sentimental dan mempertahankannya apapun kondisinya. Yang keenam yaitu regret aversion bias, yaitu investor takut mengambil keputusan investasi karena takut akan dampak yang diharapkan yang tidak mungkin terjadi. Yang ketujuh, greed bias, yaitu keinginan untuk terus mendapatkan keuntungan meskipun harus melampaui batas kemampuan investasi yang dimiliki oleh investor. Materi yang kelima yaitu strategi terhindar dari bias. Yang pertama, melakukan analisis informasi yang komprehensif, yaitu analisis yang dilakukan antara lain adalah dengan mempelajari laporan keuangan fundamental perusahaan serta mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat toleransi risiko dengan cara melakukan analisis sederhana mengenai profil risiko pribadi. Yang ketiga yaitu alokasi aset strategis, ialah metode pengalokasian sejumlah porsi aset sesuai dengan perumusan investasinya. Yang keempat, rebalancing portofolio secara berkala, adalah strategi menyesuaikan kembali alokasi portofolio sesuai dengan tujuan investasi investor. Dan yang terakhir, yang kelima, memiliki rencana keuangan pribadi. Dengan bekerja perencanaan keuangan dapat membantu investor menggali dan memahami bias dan kecenderungan perilaku individu mereka sendiri. Materi yang terakhir adalah contoh kasus. Contoh kasusnya adalah andaikan kita pergi untuk menonton pertunjukan teater dan kita sudah membeli tiket sebelumnya seharga katakanlah 200.000. Sesaat akan memasuki teater, ketika kita mengecek tiket kita, ternyata tiket kita hilang dan masih punya uang 300.000 di dompet. Namun apakah kita akan membelinya kembali tiket tersebut? Anggap saja harganya masih 200.000. Mungkin sebagian orang menjawab tidak. Mengapa? Karena mereka menganggap harga tiket pertunjukan itu seolah menjadi 400.000 dan itu menjadi terlalu mahal untuk mereka beli. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.